padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 September 2024. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR dan saya Suster Maria Yoviana PRR yang akan membawakan renungannya. Dan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Mari kita hening sejenak untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca
apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi mengenai apa yang dikatakan kepada murid-murid Yesus tentang memetik bulir gandum pada hari Sabat, Yesus mengatakan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat atau hari Minggu adalah suatu bentuk perayaan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya, maka berhenti pada hari ke-7. Nah, disitulah bagi orang Israel mengkhususkan diri hanya untuk Allah dan dilarang melakukan sesuatu apapun pada hari itu sesuai dengan peraturan Sabat yang mereka buat. Maka dari hal ini Yesus mengatakan bahwa manakah lebih penting, peraturan atau maknanya? Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu hanya mau mencari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Akan tetapi apa yang Yesus katakan dan juga apa yang mau Yesus katakan kepada kita, kita belajar dari Yesus. Yesus itu memiliki otoritas di atas segala peraturan. Ketika Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, mengandung makna bahwa Dia lebih berotoritas daripada peraturan Sabat, karena Dialah Allah yang menjadi Sabat, menjadi hari Sabat itu. Ia tahu lebih dalam mengenai peraturan Sabat daripada manusia. Ia tidak mengubah hukum Sabat, tetapi ia adalah pembaharu Sabat atau pembaharu hukum. Para sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dalam kehidupan seringkali terjadi bahwa peraturan terkadang menggeser makna yang sesungguhnya. Kadang membuat orang terikat daripada melihat makna dari peraturan itu. Nah, dari peraturan yang sesungguhnya itu, terkadang kita tidak memaknainya, atau terkadang kita salah memaknai itu, sehingga terkadang membuat kita lupa bahwa peraturan itu untuk mengubah kita, bukan untuk mengikat kita untuk taat kepada sesuatu yang sebenarnya kadang membuat kita lupa akan maknanya itu. Maka para sahabat, saudari-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita diajak oleh Yesus pada hari ini, semoga kita pun bijak dan benar dalam menjalani hari-hari hidup kita, dan juga dalam setiap aktivitas kita, dan juga dengan segala apa yang kita jalankan, kita konsekuen dengan hal yang kita buat. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat